Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Saya berdoa dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi kita. Dan mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Saat kita beribadah, kita menikmati firman Tuhan, biarlah setiap firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini saya beri tema sikap menantikan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya baca firman Tuhan. Matius 25 ayat 1 dan ayat 2. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini berbicara mengenai menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Dan kita ini adalah gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Sebab itu adalah janji. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah janji dalam kehidupan kita. Janji bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita tahu tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali lewat firman Tuhan, yaitu mengumpulkan semua orang yang percaya kepadanya. Untuk apa? Untuk menikmati kekekalan dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat 34, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini adalah tujuan Yesus datang kedua kali untuk membawa kita menikmati kemuliaan di dalamnya, dalam kekekalan. Dia juga datang untuk menghakimi dunia, untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Namun kalau kita lihat, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita jalani. Karena terkadang ada perasaan bosan dan jenuh yang timbul dan membuat kita lupa pada penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita lihat ada banyak orang Kristen yang justru tidak lagi menggebu-gebu dalam menantikan Tuhan. Ada rasa bosan, rasa jenuh yang membuat mereka tidak lagi menggebu-gebu dalam menantikan Tuhan, dan sebaliknya mulai tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa. Mereka mulai giat dengan aktivitas-aktivitas duniawi yang membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Karena hal ini bukanlah sikap yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Nah, kita lihat seperti apa sikap dalam menantikan Tuhan. Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, seperti apa sikap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kalau kita melihat dari firman Allah ini, sikap kita adalah berjaga-jaga.
ayat 13, Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga itu sama dengan waspada dan siap sedia. Ada lagu pujian, ya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Apakah kita sudah siap sedia? Apakah kita adalah orang yang berjaga-jaga dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Itu adalah sikap anak Tuhan, sikap orang percaya, sikap gereja Tuhan harus berjaga-jaga. Kita lihat apa arti dari berjaga-jaga atau siap sedia. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, Injil Matius 25 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Arti dari berjaga-jaga berarti memiliki minyak. Jadi kita harus memiliki minyak. Ya. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan yang dijelaskan oleh firman Tuhan, ya. Arti berjaga-jaga, di mana kita harus memiliki minyak dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat perumpamaan ini diambil dari adat pernikahan di Israel, di mana pengantin pria akan datang ke pesta bersama dengan sang pengantin wanita untuk masuk ke dalam tempat perayaan pernikahan mereka. Datang ke pesta merupakan bagian akhir dari prosesi yang harus dijalankan oleh pengantin pria dan wanita. Nah, dalam bagian ini para perempuan, entah itu hamba-hamba dari sang pengantin laki-laki atau tetangga atau saudara, mereka akan bersiap-siap untuk menyongsong, ya, mempelai dengan membawa obor untuk menerangi jalan. Karena pesta ini yang merupakan bagian terakhir dari prosesi pernikahan pengantin itu dimulai ketika malam telah tiba. Jadi ketika malam telah tiba, pesta itu akan dilangsungkan. Ya. Dan biasanya prosesi ini berlangsung sudah sangat malam. Ya. Karena terkadang ada pembahasan mengenai urusan antara dua pihak, keluarga, sehingga sulit diketahui. Ya. Jadi tidak bisa diprediksi kapan mereka akan tiba. Ya, mempelai, pengantin pria dan wanita ini akan tiba di tempat acara, di tempat perayaan pesta. Ya. Jadi nggak bisa, ya, diprediksi kapan mereka akan tiba. Jadi acara ini tidak bisa ditentukan waktunya, kapan harus mulai, karena harus menunggu mempelai itu datang. Dan mereka bisa saja datang pada tengah malam. Nah, ketika malam tiba, hari mulai gelap, tugas para perempuan atau gadis-gadis ini adalah bersiap dengan obor. Ya, kita bisa membayangkan pada waktu itu belum seperti ini, ya. Jadi kalau di malam hari seperti apa? Gelap, ya, mungkin gelap gulita, orang tidak bisa melihat, ya, karena tidak ada penerang. Itu sebabnya ketika malam tiba, mereka mulai bersiap dengan obor sehingga ketika pengantin tiba, mereka menyalakan obor untuk menerangi jalan dari pengantin menuju tempat pesta itu. Ya, pengantin itu tiba di tempat di mana perempuan-perempuan itu berada. Jadi gadis-gadis ini sudah menunggu. Ya, mereka menunggu bukan di rumah pesta. Jadi masih jauh dari rumah pesta. Mereka menunggu menyambut pengantin dan mereka akan bersama-sama ke rumah pesta. Masih akan berjalan. Jadi perlu obor sebagai penerang jalan. Jadi kita bisa membayangkan kalau tidak ada obor karena kehabisan minyak, mereka tidak bisa menyongsong mempelai pengantin pria dan wanita. Gak ada minyak, obor gak bisa nyala. Harus ada obor untuk menerangi jalan. Nah, kita lihat minyak adalah gambaran dari iman yang sungguh-sungguh. Tidak goyah sekalipun harus menunggu, menanti lama. Sama seperti pengantin
yang tiba-tiba datang. Lama ditunggu dan tiba-tiba datang. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kedatangan anak manusia itu tidak kamu duga, atau tidak ada seorang pun, dan firman Tuhan sudah menjelaskan itu, gak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu, kapan dia akan datang. Sama seperti pengantin, pria dan wanita yang datang, mau tengah malam, mau lebih awal. Yang terpenting adalah kita punya minyak supaya obor itu tetap menyala. Kita harus berjaga-jaga, siap sedia dengan ada minyak, ada iman, sehingga rohani kita terus menyala. Ada iman sehingga kita tidak gentar dengan apapun juga, sekalipun harus menunggu lama. Ada iman membuat kita tidak bosan, tidak jenuh, karena kita percaya Dia pasti akan datang. Dan hanya mereka yang memiliki minyak, hanya mereka yang punya iman kepada Yesus yang akan menyongsong Dia untuk masuk dalam pesta pernikahan. Karena kalau kita melihat di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Hanya 5 gadis bijaksana yang masuk di dalam pesta pernikahan itu. Yang bodoh gak masuk. Kenapa? Gak ada minyak. Hanya orang yang memiliki iman kepada Yesus yang akan menyongsong Dia untuk masuk ke dalam pesta pernikahan. Injil Lukas 18 ayat 8b berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi satu pertanyaan, adakah Ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan Yesus datang kembali, adakah Dia mendapati iman di bumi? Saya percaya setiap kehidupan kita, jemaat GBD El Shaddai Magelang akan berkata, Tuhan, ini iman kami. Tuhan mendapati ada iman dan kita layak untuk menyongsong Dia masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Alangkah indahnya saat Yesus datang kedua kali, Dia mendapati iman di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap menyongsong Dia masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar sikap menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berjaga-jaga berarti kita memiliki minyak atau memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan iman yang sungguh-sungguh hanya lahir dari mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita harus hidup melakukan firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu boleh terus mengingatkan kami menjadi umat-umat Tuhan yang selalu berjaga-jaga, siap sedia. Karena kami tidak tahu kapan Engkau akan datang kembali. Tapi yang kami percaya Engkau pasti datang. Itu sebabnya biarlah saat Engkau datang, Engkau dapati sebagai orang-orang yang siap sedia. Orang-orang yang memiliki iman kepadamu. Sehingga kami layak untuk menyongsong Engkau masuk
di dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan sampai kepada hati kami, membentuk hati kami, membawa kami untuk menjadi umat-umat yang setia, hidup melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, berkati usaha pekerjaan mereka, berikan kekuatan kesehatan selalu, dan biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Engkau Allah penyelamat kami. Ya Tuhan Allah, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang memuji-Mu, menyadari alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.